Diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Hari ini matahari cukup terik. Mari kita beristirahat sejenak di sini. Baik, prajurit sekalian, Baginda merasa lelah. Sebaiknya kita beristirahat sejenak. Baik, Yang Mulia. Ada buah mangga. Sepertinya ini aman untuk dimakan. Ini ada sedikit buah-buahan. Buah apa ini? Apakah buah ini tidak beracun? Itu saja tidak beracun. Buah ini bernama buah maja dan aman. Baik. Baginda, ini ada sedikit buah majang. Mengapa Baginda? Apa kau tidak menyukai buah maja itu? Bukan begitu, Patihku. Buah ini memang enak jika matang. Tapi jika masih mentah begini, akan terasa pahit. Tapi bukankah kita melakukan perjalanan ini untuk mencari suatu letak kerajaan? Apa hubungannya buah maja itu dengan letak kerajaan Baginda? Ternyata buah maja tersebut rasa pahit, dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Namun Sang Mahapati tetap bertanya-tanya akan keputusan Raden Wijaya itu. Begini, Patihku, tiba-tiba terpikirkan di pikiranku kalau daerah yang akan kita bangun ini akan bernama Majapahit. Semoga Majapahit kelak akan menjadi daerah kerajaan terbesar di Nusantara dan disegani oleh Nusantara ini. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaan yang terbesar dan disegani di Nusantara ini. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki pati yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patinya sedang berada di ruang kerajaan. Pati-patiku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku dan berbuatlah yang terbaik kepada rakyat Majapahit. Baik, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepadaku. Aku pun sudah tak sabar untuk merebut tahta itu. Benar, kita harus merebut tahta. Hei Raden Wijaya, mengapa kau memberikan kedudukanku seperti ini? Tidak ingatkah kau dulu? Dulu kita berjuang bersama-sama. Benar, kau mengaku berjuang untuk kerajaan ini. Akulah dan para prajurit yang sukarela yang setia pada kerajaan ini. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara.
Aku adalah Raja Majapahit, pengganti Raden Wijaya ayahku. Hahaha. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh Mahapatinya yang licik. Seiring berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jayanegara. Baginda, Kenapa Mahapati? Kenapa kau sangat ingat cemas? sepertinya keadaan di kerajaan ini semakin gawat dan garang. Tapi kan jelas yang baik-baik saja. Apakah Baginda tidak tahu? Banyak pejabat yang ingin mengkhianatimu. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau begitu, segera bereskan masalah itu. Siap, Baginda. Namun pada akhirnya Jayanegara sadar akan kesalahannya mempercayai begitu saja sang Mahapati. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapatinya tersebut. Dasar kau licik, Mahapati. Kamu telah menghasutku. Maafkan hamba, Baginda. Setelah Mahapati dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun tidak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuannya Jayanegara, Tabib Tanca telah mengetahui itu. Hingga pada akhirnya Tabib Tanca menghampiri Jayanegara dan membunuhnya. Tidak usah berpura-pura. Aku sudah tahu keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan lagi Jayanegara. Nah, kamu sudah tahu itu. Kapan aku saja telah membohongi. Setelah Jayanegara meninggal, ia digantikan oleh sepupunya Tutuana Tunggadewi Jayawardhana. Nah, akan kuserahkan tahta kerajaan kepadamu. Terima kasih, Bunda. Kamu telah mempercayaiku akan menjaga kerajaan ini sebaik hati. Masa pemerintahannya banyak sekali pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Sadeng dan Bumi tahun 1331. Pemberontakan berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Mada, kamu telah berhasil. Gajah Mada mengucapkan janjinya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menundukkan Bali pada 1343 dan lanjut menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Patih Gajah Mada, kamu benar-benar patih yang sangat hebat. Kamu bisa menaklukkan Nusantara dengan sumpah melampau. Kamu memang benar-benar patih yang hebat. Terima kasih, Baginda. Aku mendapatkan ini semua berkat bantuan. Ini adalah kerajaan. Sebagian besar rakyat ini bermata pencaharian menjadi seorang pedagang, jadi seorang petani. Di kerajaanmu pula sudah banyak ditemukan keragaman yang ada di Nusantara. Banyak sekali ditemukan emas, logam yang ada di kerajaan. Agama yang dianut di sini adalah agama Hindu dan Buddha. Sudah. Baginda, Majapahit akan selalu berjaya di bawah Hindu. Semoga Majapahit akan selalu berjaya dimanapun dan sampai kapanpun. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubar. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit. Awalnya, ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya di Pitaloka. Hai Sri Baduga, rajaku Hayam Wuruk ingin menikahi putrimu Biang Pitaloka. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu Gajah Mada. Tidak, aku setia pada kerajaan ini. Aku tidak mau menikah dengan rajaku. Baik, jika itu mau, maka akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Menikahlah dengan rajaku. Aku tidak mau. Aku lebih baik mundur daripada aku harus menikah dengan rajaku. Lebih baik aku bunuh diri sebagai tanda setia kepada kerajaan. Maafkan aku ya. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan Biang Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah perang besar yang mengakibatkan dua kerajaan yang disebut dengan peristiwa Bubar. Setelah peristiwa Bubar, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri karena usia. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, tibalah masa peruntukan. Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan mengakibatkan kerajaan jadi gonjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Kemarahan Prabu Rangkuit tak terbendung lagi setelah
berlangsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit serta timbulnya benih balas dendam di keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan. Runtuh kerajaan Majapahit. Satu, Candi Penataran. Candi Penataran merupakan candi terluas di Jawa Timur yang berdiri di tanah seluas 12.496 meter persegi. Lokasi Candi Penataran ada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Candi Penataran sendiri berdiri pada abad ke-12. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, Raja Hayam Wuruk sering berkunjung ke Candi Penataran untuk berdoa kepada Hyang Acalapati. 2. Candi Jabung. Candi Jabung menjadi destinasi wisata yang tak pernah sepi dari pengunjung. Candi yang berlokasi di Dusun Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo hanya terbuat dari bata merah yang diukur. Meski hanya terbuat dari bata merah, candi yang berdiri pada 1354 Masehi mampu bertahan hingga ratusan tahun. 3. Candi Tikus. Berdasarkan Kitab Kartanegara, Candi Tikus adalah tempat pemandian raja-raja terdahulu. Candi Tikus sudah ada pada abad ke-13 Masehi sampai abad ke-14. 4. Candi Lawang. Candi Lawang berbentuk seperti gapura yang berfungsi sebagai pintu masuk. Lokasinya berada di Dukuh Ringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Diperkirakan Candi Lawang sudah ada sejak abad ke-14. 5. Candi Brahu. Candi peninggalan kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Candi Brahu. Candi yang berdiri pada abad ke-15 ini memiliki tinggi 20 meter. Berdasarkan sejarah, pembangunan Candi Brahu bertujuan sebagai tempat pembakaran jasad raja-raja Brawijaya. Yang keenam ada Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Yang ketujuh ada Candi Pari. Candi Pari adalah bangunan yang dibangun di Desa Candi Pari, Porong, Sidoarjo pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Yang kedelapan ada Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah candi yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Selanjutnya ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama adalah karya Empu Prapanca pada zaman Keraton Majapahit. Dari segi maknanya, Negara Kertagama berarti kisah pembangunan negara. Isinya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk khususnya dan keagungan negara Majapahit pada umumnya. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma adalah benda peninggalan sejarah berupa karya sastra yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Dikutip dari laman resmi Museum Nasional, Kitab Sutasoma tercipta di akhir abad ke-14. Kala itu merupakan era keemasan kerajaan Majapahit yang berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Kitab Sutasoma ditulis ulang di atas daun lontar pada tahun 1851 dengan ukuran 40,5 dikali 3,5 cm. Kitab ini digubah di bawah naungan Sri Rana Manggala. Gubahan dilakukan pada sekitar tahun 1365
sampai 1369 saat pemerintahan Hayam Wuruk. Gubahan tersebut sangat penting karena memuat ide-ide religius, khususnya tentang agama Buddha, Mahayana, dan hubungannya dengan agama Siwa.